Halo para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang pewaris terakhir sihir kegelapan yang mempertahankan kerajaannya dari invasi musuh luar. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Leon yang mengunjungi sebuah tempat disebabkan tertarik akan energi sihir kuat dari seorang budak. Sekarang orang yang tersisa hanyalah gadis ini, di mana semua orang-orangnya telah dihabisi oleh para mayat hidup milik Leon. Gadis ini mencoba mencegah perlakuan tuan mudanya dengan memperingatkannya jika Kerkal pasti takkan memaafkannya jika dia berani menyentuhnya. Dia bahkan menyebut Leon hanyalah tuan muda yang tak berguna dan yang cocok menjadi kepala keluarga adalah Kelkar, bukan dirinya. Leon dapat melihat jika gadis di hadapannya sangat meremehkan dengan menganggapnya hanyalah tuan kecil dari kerajaan Marbas. Maka dari itu dia akan membuatnya mengerti sosok seperti apa tuan muda yang sedang diremehkannya. Leon pun kembali menggunakan kekuatan kegelapannya sambil mengatakan jika dia akan menjadi kepala keluarga Marbas yang pantas sehingga tidak ada yang berani mencelanya lagi. Bagi Leon, seorang pembangkang adalah sesuatu yang sangat dibencinya. Tak hanya itu, gadis di depannya tak punya tempat di dalam wilayahnya dan dia hanyalah mainan untuk menjadi hiburannya dengan menyajikan sebuah kematian. Gadis ini terus mencela Leon dengan membesarkan nama Kelkar yang pastinya akan menghabisinya. Namun Leon tidak terpengaruh akan hal tersebut, bahkan tak segan menghabisinya dengan wajah datarnya. Perhatian Leon hanya tertuju pada Velter yang terus melihatnya. Velter yakin jika sosok di depannya adalah orang yang berlumuran darah di tangannya, bahkan dia terlihat sangat dingin tanpa ampun. Namun Velter tidak merasa takut selain rasa kagum padanya di balik tindakannya yang kejam ini. Lalu Leon tersenyum sambil mengatakan jika dia membutuhkan bantuan dengan harapan Velter mau melakukannya. Velter mengerti, tapi sebelum menawarkan persetujuannya, maka dia ingin menanyakan sesuatu sekaligus memperlihatkannya. Kemudian Velter meluapkan mananya yang begitu menakjubkan. Setelah mengeluarkannya, maka bola matanya berubah menjadi makhluk yang berbeda. Velter tidak ingin menyembunyikan apapun dari tuannya dan memberitahu jika dia anak dari suku iblis serigala sekaligus suku yang dicela baik di dunia manusia maupun dalam suku serigala sendiri. Alasan inilah dirinya selalu diperlakukan dengan buruk dan Velter benar-benar muak hidup menyedihkan seperti ini. Leon yang mendengar itu segera menjawab jika penderitaan itu akan segera berakhir. Walau dia belum mengetahui pasti apa yang telah dilewati oleh Velter selama ini, tetapi semua itu dapat dirubah. Dengan kekuatan miliknya, maka Leon akan membuat keluarga Marbas menjadi klan terbaik sekaligus yang terkuat. Sosok seperti Velter akan menjadi pengikut terpercaya klan Marbas dan takkan ada yang berani mencelanya lagi. Sebagai seorang tuan, maka Leon menjanjikan hal tersebut kepada Velter. Velter yang hanya merupakan seorang budak dengan selalu diremehkan tak dapat menahan air matanya mendengar ucapan tuannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia dihargai oleh seseorang, bahkan sangat membutuhkannya. Dengan Velter yang meraih tangannya, maka Leon menganggap jika Velter sudah setuju untuk menjadi pengikutnya. Dia pun tertawa dan mengungkapkan rasa senangnya dan pasti takkan mengecewakannya dengan melayaninya sebaik mungkin. Beralih ke wilayah kekaisaran di mana sang kaisar mendapatkan sebuah laporan. Sosok ini adalah Esteban von Arnhem yang merupakan sang kaisar dari kerajaan Arnhem. Lalu sosok di sampingnya adalah Louis von Arnhem sekaligus tuan muda kekaisaran.
Lalu dia menanyakan laporan apa yang dibawa oleh orang itu sehingga sangat terburu-buru untuk menemui sang raja. Orang ini pun mengatakan jika surat dari keluarga Sylvester telah tiba. Namun informasi itu sangat mengecewakan sang putra mahkota karena dia tertarik pada urusan keluarga kecil. Orang ini langsung meminta maaf dan kedatangannya ini untuk memberitahu sebuah kabar gembira yang pastinya disukai tuannya. Loyus akan mendengarkan dan jika kabar itu tidaklah menarik, maka dia akan menghukumnya. Orang ini mengetahui jika putra mahkota saat ini merupakan sosok terkuat di seluruh kerajaan dan dia tidak boleh membuatnya marah. Beberapa saat kemudian Lois tersenyum disebabkan kabar tentang keluarga Marbas benar-benar bagus. Orang ini juga paham jika tuannya sangatlah membenci keluarga Marbas. Maka dari itu dia menyarankan putra mahkotanya untuk memaafkan kesempatan ini demi memberikan dukungan kepada keluarga Sylvester yang sebentar lagi akan berperang. Lois yang mendengar merasa usulan tersebut sangat bagus demi memastikan kehancuran keluarga Marbas. Meski begitu semua orang mengetahui jika keluarga Marbas adalah keluarga yang terbentuk dari kekuatan kegelapan di ratusan tahun silam. Namun sekarang klan Marbas hanya dipimpin oleh tuan muda yang berusia 14 tahun dan menghancurkan mereka akan lebih mudah. Sementara itu keluarga Sylvester telah berkembang dengan kekuatan militer yang lebih kuat. Sang putra mahkota pun memerintahkan kepada orang di depannya untuk memberikan dukungan kepada keluarga Sylvester dan menyingkirkan kerajaan Marbas yang merupakan pencuri makam. Setelah orang itu pergi maka Lois tertawa dan meminta ayahnya untuk tenang karena dia pasti akan menyingkirkan duri dari masa lalu yaitu keluarga Marbas. Hanya saja sang kaisar berada dalam kondisi yang tidak baik, bahkan dia tak bisa membalas ucapan putranya. Lois juga meminta ayahnya tidak khawatir pada posisi kaisar karena dia akan mewarisinya dan menjadi kaisar yang menguasai segalanya. Beralih ke keluarga Marbas di mana Velter telah bergabung di sana. Pulin juga memberinya sebuah kalung berupa artefak disebabkan para rakyat belum bisa mempercayai seorang manusia berdarah campuran. Pulin yakin jika dia dan tuannya akan memperlakukannya dengan baik, sebagai pengikut setia tapi pandangan rakyat tidak dapat diubah dengan mudah. Yang benar saja artefak itu berguna untuk menyembunyikan telinga serta ekor Velter, sehingga dia tidak dikenali lagi sebagai manusia berdarah campuran. Lalu Leon menyela disebabkan dia harus membicarakan sesuatu kepada mereka berdua. Pertama-tama dia meminta mereka harus bersumpah setia kepadanya, bukan hanya sekedar kata-kata belaka. Sebelum melakukannya, Leon akan menanyakan apakah mereka benar-benar bersedia sumpah setia padanya. Pulin seketika terharu karena tuannya sudah tumbuh dewasa dan dia pasti akan setia sampai akhir padanya. Crow terkesan karena tuannya membuat pria tua itu membungkuk atas kehendaknya sendiri. Sang Iblis Agung Marbas membenarkan hal tersebut karena prinsip dari keluarga Marbas sejatinya adalah penaklukan serta dominasi baik dari pengikut maupun musuh. Velter juga bersedia sumpah setia pada tuan mudanya sampai akhir. Kemudian Velter terkejut karena tuannya mengatakan jika semua itu hanyalah prinsip mereka berdua dan dia tak tahu sedang berbicara pada siapa. Namun Leon tidak menjawabnya karena semuanya pasti akan terjawab dengan sendirinya. Leon menginginkan sebuah sumpah setia dengan terikat oleh mana, dan jika mereka menolak maka Leon akan menganggap Pulin dan Velter tidak benar-benar ingin mengikutinya.
Kontrak yang terikat mana maupun yang disebut perjanjian membuat mereka tidak bisa melawan tuannya, dan sihir akan mengingat mereka semua dalam ikatan yang tak terbantahkan. Yang lebih penting lagi, di mana mereka akan berbagi rahasia yang sama tanpa hal yang disembunyikan. Dikarenakan tidak ada yang keberatan, maka Leon akan segera memulainya. Dia pun mengeluarkan kekuatan kegelapannya untuk membuat ritual. Lalu sebuah tangan muncul diikuti dengan sebuah perjanjian di mana mereka harus meneteskan darahnya di sana. Jika melakukannya, maka perjanjian ini akan selesai dan nasib mereka berdua akan berada di tangan Leon selamanya. Di saat yang sama sang iblis Marbas muncul dengan wujud aslinya. Sebagai iblis dari keluarga Marbas, maka dia akan menjadi saksi atas perjanjian terikat ini. Baik Velter dan Pulin sangat terkejut melihat sosok yang selama ini berada di belakang tuannya. Inilah salah satu alasan kenapa Leon menginginkan perjanjian, karena pengikutnya harus melihat rekannya yang lain. Dengan perjanjian itu juga maka mereka berdua dapat melihat energi kegelapan murni tuannya yang sangat banyak, bahkan terus meluap tanpa henti. Kini Velter dan Pulin terdiam membeku oleh energi mengerikan yang disebabkan oleh sang iblis Marbas. Mereka tak dapat berkata-kata apapun, bahkan terasa sangat sesak. Di sela itu Leon mengatakan kepada iblisnya jika pertunjukannya sudah selesai dan sebaiknya Marbas berhenti menakuti kedua rekannya. Bagi Leon, mereka berdua adalah pengikut terpercayanya dan mereka akan melalui kerasnya pertarungan bersama. Sang iblis Marbas mengerti dan dia hanya melakukannya agar dua orang itu mengetahui kekuatannya. Tapi sebelum itu dia mengingatkan jika mereka berdua tidak boleh melanggar perjanjian dan saat melakukannya maka mereka akan dihabisi. Pulin memberikan rasa hormatnya sambil menegaskan jika dia tidak memiliki niat untuk berkhianat sama sekali. Dia tak menyangka jika dirinya benar-benar melihat sang iblis dalam legenda yang telah melakukan kontrak dengan sang pendiri klan Marbas. Kini Pulin paham dari mana tuannya dapat berubah menjadi kuat dalam waktu yang sangat singkat. Velter sendiri dapat merasakan energi kegelapan yang benar-benar sangat kuat dan mengerikan. Pada dasarnya sukunya terbiasa akan gelombang mana, tapi tetap saja tubuhnya tidak bisa bergerak dengan mudah. Dia sangat penasaran siapa sebenarnya tuan muda yang dilayaninya dan dari mana sang iblis yang menyeramkan itu berasal. Beberapa saat kemudian sang iblis agung Marbas berubah ke dalam wujud kecilnya. Velter yang melihat itu secara spontan ingin menyebut sang iblis Marbas sebagai kucing imut, tapi Pulin segera menghentikannya. Sambil menjilati kakinya, sang iblis Marbas menanyakan hal apa yang ingin dikatakan Velter. Pulin pun mengatakan jika Velter sangat kagum pada tubuh besarnya sekaligus aura kehadirannya yang sangat mengerikan. Sebelum mereka keluar, sang iblis agung Marbas memberitahu jika mereka tidak boleh membocorkan kehadirannya kepada orang luar karena dia hanya menampakkan sosoknya pada orang yang dikehendakinya dan pengetahuan merupakan sebuah senjata.